Paulus menulis surat Filipi pada saat dia ada di dalam penjara. Sudah berada di dalam penjara itu bukan satu keadaan yang enak, bukan satu keadaan yang nyaman, tidak menyenangkan, susah, dan bahkan menderita. Tetapi saudara, Paulus tetap memiliki sukacita di tengah keadaan yang tidak nyaman, di tengah kesusahan. Membaca surat Filipi ini, kita melihat dengan jelas sekali, kita bisa merasakan sukacita Paulus yang tidak dikalahkan oleh keadaan yang tidak menyenangkan. Kata sukacita atau kata bersukacita itu muncul 16 kali di dalam surat yang pendek ini, dan sering dipakai untuk menggambarkan sukacita Paulus itu. Saudara, Paulus mengajarkan kita melalui surat Filipi ini bahwa even when things go wrong, you can have joy. Sekalipun kejadian-kejadian itu tidak menyenangkan, you can have joy. Maka di pasal 2 ayat 17 Paulus berkata begini, sekalipun darahku dicurahkan berkorban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Saudara, karena memiliki sikap yang positif seperti inilah, Paulus itu juga memberikan dorongan kepada jemaat Filipi untuk juga bersukacita. Ayat yang terkenal di surat Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang membuat Paulus itu bersukacita itu adalah karena gereja Filipi itu sendiri. Di pasal 1 ayat 14 Paulus berkata begini, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Setiap kali dia ingat jemaat Filipi, dia bersukacita. Maka di pasal 4 ayat 1 Paulus menyebut jemaat Filipi ini dengan sebutan my joy, sukacitaku dan mahkotaku. Di pasal 4 ayat ke-10 Paulus berkata, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh untuk aku. Paulus senang, saudara, kenapa? Karena jemaat Filipi itu menjadi jemaat yang tetap mendukung dia, baik ketika Paulus itu sedang melayani maupun ketika Paulus itu sedang ada di dalam penjara. Paulus bersukacita untuk jemaat ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam kaitan dengan sukacita Paulus untuk jemaat, karena jemaat Filipi ini, di dalam perikop kita hari ini kita melihat Paulus itu meminta jemaat Filipi untuk membuat dia makin bersukacita. Paulus meminta satu hal dari gereja Filipi, supaya sukacitanya itu makin sempurna, supaya sukacitanya makin penuh, makin lengkap, makin melimpah. Maka Paulus berkata di ayat yang kedua tadi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, make my joy complete. Lengkapilah atau penuhilah, make my joy complete. Dengan ini. Dengan apa? Paulus berkata, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi mungkin ada di antara kita yang merasa heran atau aneh, kok Paulus meminta jemaat Filipi untuk sehati sepikir hanya untuk membuat dia bersukacita? Apakah ini motivasi yang benar untuk mengajak satu jemaat sehati sepikir supaya menyenangkan hamba Tuhannya? Setelah kita mungkin membayangkan Paulus itu kira-kira seperti seorang pelatih tim olahraga yang di waktu istirahat paruh waktu half time berkata kepada timnya, menangkan pertandingan ini untuk aku, maka aku bersukacita. Win this game for me. Saudara, kita merasa kok seperti satu bentuk yang kita sebut sebagai emotional blackmail. Dalam arti, sepertinya Paulus itu memakai satu ancaman, satu cara manipulasi di dalam usaha untuk mempengaruhi jemaat Filipi supaya sehati sepikir. Seolah-olah Paulus berkata begini, kalau kalian tidak sehati sepikir, aku sedih nih. Kalau kalian tidak sehati sepikir, aku nggak senang nih. Kalau kalian tidak sehati sepikir, berarti kalian tidak membahagiakan aku nih. Jadi mungkin kita merasa kok sepertinya satu emotional blackmail di sini. Saya percaya saudara itu bukan maksud Paulus.
Di dalam hal ini Paulus itu menyuarakan betul-betul satu keinginan hatinya yang terdalam. Kenapa? Karena dia mencintai gereja Filipi. Dia adalah teman yang sejati, teman yang dekat dari gereja Filipi. Dia bukan rasul yang tidak peduli. Dia bukan rasul yang tidak tersentuh dengan apa yang bisa terjadi di gereja itu, khususnya perselisihan atau tidak adanya kesatuan. Dan saudara jangan lupa, Paulus beberapa kali pada waktu bicara bersukacita, dia berkata bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita Paulus itu adalah sukacita yang muncul karena ada relasi dengan Kristus. Hubungan Paulus dengan Kristus itu hubungan yang intim, yang erat sekali. Maka apa yang membuat Paulus bersukacita adalah apa yang membuat hati Tuhan bersukacita. Paulus juga tahu gereja Filipi ini, sekalipun dia yang memulai, sekalipun dia yang mendirikan, itu bukan milik dia, tetapi milik Kristus, pendiri yang sejati. Berarti kalau Paulus itu sebagai pendiri gereja bersukacita oleh gereja Filipi, melalui apa yang baik yang dilakukan oleh gereja Filipi, maka berarti hati Kristus pun juga dibuat bersukacita. Dengan kata lain, saudara, kita bisa mengatakan bahwa sukacita Paulus itu bukan hanya sukacitanya dia secara pribadi, tetapi juga sukacita dari Kristus. Jadi kalau kita kembali ke ayat yang kedua, dalam hal apa gereja Filipi itu bisa membuat hati Paulus bersukacita? Dalam hal apa gereja Filipi bisa membuat hati Tuhan bersukacita? Jawaban Paulus jelas sekali di sini. Kalau gereja Filipi sehati, sepikir. Berapa artinya sehati sepikir? Secara umum arti kata sehati sepikir itu adalah orang mengartikan begini: satu hati, satu pikiran, bersatu hati, bersatu pikiran, seia, sekata, sepakat, searah, setujuan, sependapat, sepikiran. Arti sederhananya adalah bersatu. Maka Paulus itu jabarkan dengan beberapa ungkapan di ayat yang kedua, satu kasih. Artinya kasih yang sama itu, yaitu kasih Allah, kasih Kristus, itu yang mengikat kita bersama. Ayo kita saling mengasihi. Kemudian Paulus katakan satu jiwa. Setelah di dalam budaya orang Yunani waktu itu, ungkapan one soul, satu jiwa, itu menggambarkan satu pertemanan, persahabatan yang dalam dan kuat, strong and deep friendship. Paulus mengatakan satu jiwa. Saya harap itu terwujud dalam gereja kalian. Tapi dia juga berkata satu tujuan, punya goal yang sama. Jadi satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, itu penjabaran Paulus tentang apa artinya sehati sepikir. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan lebih dalam lagi mengenai arti sehati sepikir. Apakah cuma sekedar satu panggilan untuk ayo bersatu, ayo saling mengasihi, ayo kita itu intim erat, ayo kita punya goal yang sama. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara membaca ayat yang kedua di dalam terjemahan bahasa Inggris, maka saudara akan dapatkan terjemahannya seperti ini. Saya ambil beberapa contoh. New Revised Standard Version menerjemahkan make my joy complete, be of the same mind. English Standard Version menerjemahkan begini, complete my joy by being of the same mind. NIV, New International Version, menerjemahkan make my joy complete by being like-minded. Saudara perhatikan, dari tiga terjemahan bahasa Inggris ini ada satu kata yang muncul, yaitu kata mind, pikiran. Jadi sepertinya pengertian asli dari kata sehati sepikir itu adalah you set your mind on the same thing. Kalian menetapkan pikiran pada hal yang sama. Hendaklah kalian memiliki pikiran yang sama, berpikir sama. Nah, apa artinya berpikir sama? Apa artinya you set your minds on the same thing? Saya percaya artinya bukan berarti semua anggota gereja itu berpikir sama untuk semua hal yang terjadi di gereja. Bukan. Saya percaya bukan juga berarti semua orang di dalam gereja itu memiliki opini atau pendapat yang sama mengenai segala sesuatu. Bukan. Saya percaya saudara juga bukan berarti semua anggota gereja harus setuju
sependapat, sepakat dengan apapun yang mungkin diusulkan oleh pimpinan gereja. Saudara, saya percaya Paulus tidak bermaksud untuk mematikan atau memadamkan kreativitas manusia di sini. Saya percaya Paulus tidak melarang keperbedaan personal, perbedaan secara pribadi di dalam gereja. Saudara, kalau kita bicara unity, kita tahu unity itu bukan uniformity. Kesatuan itu bukan keseragaman. Keseragaman bisa dihasilkan melalui tekanan dari luar. Seragam itu artinya kita bisa berpakaian sama, terlihat sama, bersuara sama, bertindak sama, berpikir sama. Tapi uniformity, keseragaman, bukan kesatuan. Saudara, pengertian sehati sepikir juga bukan sekedar cuma, oke, kita ini punya pengertian yang sama, kita punya persetujuan bersama. Sehati sepikir bukan sekedar memiliki tujuan atau goal yang sama. Sehati sepikir lebih dari sekedar satu sikap kooperatif karena kita berada dalam tim yang sama. Ayo kita berjuang untuk tujuan yang sama. Semua yang saya katakan barusan ini betul. Tetapi saya percaya sehati sepikir lebih dari itu. Maka saya ajak saudara untuk merenungkan lebih dalam. Apa arti sehati sepikir di dalam konteks Filipi 2 ini? Saudara, ayat yang kedua, saudara harus kaitkan dengan ayat yang kelima. Perhatikan di ayat yang kelima, Indonesia menerjemahkan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya tidak tahu kenapa Alkitab bahasa Indonesia menambahkan perasaan. Harusnya nggak perlu. Harusnya diterjemahkan sederhana begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terjemahan bahasa Inggris, ada terjemahan bahasa Inggris berbunyi begini. Let the same mind be in you that was in Christ Jesus. Biarlah pikiran yang ada dalam Kristus menjadi pikiran yang sama yang ada pada dirimu. Jadi sederhananya, ayat yang kelima itu berkata, taruh pikiran Kristus ke dalam pikiranmu. Jadikan pikiran Kristus itu pikiranmu. Nah, kata kerja menaruh pikiran atau kata kerja berpikir di sini bukan sekedar cuma mengingat, merenungkan, atau memakai otak kita, atau memikirkan secara kognitif. Bukan. Kata menaruh pikiran atau kata berpikir di sini itu punya konotasi set your minds on something. Kita itu menetapkan pikiran kita pada sesuatu. Sehingga kita memiliki satu kecondongan kuat terhadap sesuatu itu. Misalnya, kalau orang set his mind atau her mind on money, ke uang, hal uang, itu menjadi setting dari pikirannya. Maka hal uang itu akan menjadi utama dalam hidupnya. Hal uang itu akan menjadi hal yang dia kejar, dan itu akan mempengaruhi tindakan tingkah lakunya. Dengan kata lain, pada waktu seseorang menaruh pikiran pada sesuatu, berarti dia memiliki cara pandang tertentu terhadap sesuatu itu, dan cara pandang itu mempengaruhi kehidupannya. Cara pandang itu menjiwai kehidupannya. Cara pandang itu terwujud di dalam sikap, dalam attitude hidupnya. Maka Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan ayat yang kelima seperti ini. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Ada Alkitab bahasa Inggris yang menerjemahkan begini. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Attitude-mu, sikapmu harus sama seperti yang menjadi sikap dari Yesus Kristus. Alkitab New International Version menerjemahkan dengan lebih baik, dan saya lebih suka dengan terjemahannya. Dikatakan begini, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Di dalam relasimu satu dengan yang lain, punyalah mindset. Sudah tahu istilah mindset? Punyalah mindsetnya Yesus Kristus. Hendaklah kalian punya mindset Yesus Kristus. Jadi sudah perhatikan kalau ayat yang kedua dihubungkan dengan yang kelima. Ayat yang kedua mengajak sehati sepikir yang punya konotasi apa? Set your mind on the same thing. Tetapkan pikiranmu pada hal yang sama. Ayat yang kelima memberikan penjelasan. Hal yang sama yang perlu dipikirkan adalah mindsetnya Yesus Kristus.
Jadi sehati sepikir itu memiliki pikiran yang sama, yaitu pikiran Kristus. Memiliki mindset yang sama, yaitu mindset Yesus Kristus. Dan kalau saudara membaca di Filipi pasal yang kedua, jelas sekali. Waktu Paulus mulai ayat yang kelima dan seterusnya menjabarkan tentang Yesus Kristus, apa yang menjadi mindset Yesus Kristus digambarkan oleh Paulus dengan gambaran di mana Kristus itu tidak selfish, tidak egois, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Dikatakan di ayat yang ke-6, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang terus dipegangi. Dan saya nggak mau lepas nih. Artinya, Kristus tidak mau untuk, aku tetap di surga aja deh, nggak perlu datang ke dunia untuk melayani. Saudara, Paulus menggambarkan Kristus bukan seperti itu. Kristus tidak digambarkan sebagai pribadi yang mati-matian mempertahankan milik yang harus dipertahankan, memegangnya erat-erat, seolah-olah tidak boleh ada seorang pun yang menggugat, tidak boleh ada seorang pun merampas, tidak boleh ada seorang pun mengacaukannya. Saudara, Yesus Kristus tidak digambarkan sebagai pribadi yang tidak mau orang lain mengusik atau mengganggu keuntungan yang sudah menjadi miliknya. Saudara, dikasih oleh Tuhan Kristus di dalam statusnya sebagai Allah punya hak untuk tetap ada di surga dan tidak mau datang ke dalam dunia. Tapi dikatakan oleh Paulus bukan seperti itu. Dia menolak untuk membuat satu pemilihan yang selfish, yang egois di dalam kaitan dengan keilahiannya. Ia tidak merenungkan tentang apa yang dia bisa dapatkan untuk dirinya dari manusia, tetapi dia merenungkan apa yang saya bisa lakukan untuk manusia. Yesus tidak memikirkan diri sendiri, dia memikirkan orang lain. Kalau dia hanya memikirkan diri sendiri, dia tidak akan bersedia untuk datang ke dunia, meninggalkan tahta ilahi di surga. Saudara, karena unselfishness-nya ini, karena ketidakegoisannya ini, maka saudara lihat dengan jelas di dalam Filipi 2 itu digambarkan, dia pertama dikatakan apa? Dia rela mengosongkan diri. Made himself nothing. Itu satu pengorbanan, satu penyangkalan diri. Menganggap seolah-olah diri tidak ada, menganggap seolah diri itu tidak penting. Dia rela tinggalkan lingkungan kemuliaannya di surga, rela meninggalkan itu semua privilege-nya, rela menyerahkan hak-haknya, rela mengesampingkan posisinya. Untuk apa? Untuk jadi berkat bagi orang lain, bagi manusia. Dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua, dia jadi hamba, mengosongkan diri dengan jalan mengambil rupa seorang hamba. Ketika jadi manusia, dia tidak jadi manusia dengan posisi yang enak, yang tinggi, yang nyaman, jadi raja atau pejabat, tidak. Tetapi digambarkan dia rela untuk mengambil rupa seorang hamba. Saudara, kenapa? Karena memang dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia tidak datang untuk mencari hormat bagi diri sendiri, dia tidak datang cari posisi, dia tidak datang cari puji-pujian untuk diri sendiri. Dikatakan di Filipi pasal yang kedua, dia merendahkan dirinya. Bahkan kemudian klimaksnya, dia taat sampai mati di kayu salib. Ini mindset Yesus Kristus. Ini yang ada dalam pikiran Kristus. Dan sekarang Paulus berkata kepada jemaat Filipi, kalian sehati sepikir. Lebih dari sekedar cuma ayo bersatu, tetapi punyalah mindset yang sama ini. Mindset Yesus Kristus menjadi mindset jemaat Filipi. Paulus meminta setiap anggota jemaat Filipi memiliki mindset seperti itu. Memanggil gereja Filipi untuk bersatu berdasarkan kerendahan hati dan jiwa pelayanan dari Yesus Kristus sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehati sepikir tidak mungkin tercapai. Di dalam satu gereja, jika orang-orang di dalam gereja tidak memiliki mindset Yesus Kristus ini, percuma bicara ayo sehati sepikir memajukan gereja, jikalau mindset ini tidak ada dan tidak tertanam baik-baik di dalam diri setiap kita yang jadi anggota gereja. Maka saudara lihat di dalam nasihat Paulus kepada jemaat Filipi ini, di ayat yang ketiga, ayat yang keempat, Paulus mengatakan pertama ada dua attitude yang harus dihindari. Pertama, orang-orang dalam jemaat Filipi harus menghindari kepentingan sendiri. Bahasa Inggris diterjemahkan selfish ambition. Ambisi-ambisi yang selfish, yang egois. Jauhkan itu, Paulus katakan. Saudara, gereja tidak kebal dari dosa ini.
Di dalam gereja selalu ada orang-orang yang punya selfish ambition, punya kepentingan diri sendiri, punya personal agenda, punya hal-hal yang dia ingin dapatkan melalui gereja, melalui pelayanan. Dan jikalau ini terjadi, maka itu menjadikan gereja itu bisa rusak. Yang kedua, Paulus mengatakan hindari puji-pujian yang sia-sia. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, selfish ambition, atau puji-pujian yang sia-sia. Terjemahan yang lebih tepat adalah tidak menyombongkan diri. Karena Paulus katakan apa? Itu kosong. Tetapi di gereja kita akan menemukan orang-orang yang mencari puji-pujian untuk diri sendiri. Orang-orang yang mencari pujian, applause, penghargaan dari orang lain. Mencari kemuliaan untuk diri sendiri, Paulus katakan itu suatu kemuliaan yang kosong. Jadi saudara, dua hal ini, selfish ambition dan kesombongan. Paulus katakan dua. Selfish ambition itu membawa orang mengejar personal goal, tujuan pribadinya dalam gereja. Kesombongan itu menjadikan orang mengejar personal glory, kemuliaan untuk diri sendiri. Misalnya kesombongan rohani itu bisa terlihat misalnya dalam bentuk misalnya menganggap diri atau opini diri kita, kemampuan diri kita lebih baik dari orang lain, sehingga menempatkan diri di atas orang lain. Saya bayangkan kalau dalam satu gereja ada orang-orang yang berkelompok dan kemudian menganggap, oh kami lebih baik dari kelompok yang lain, kami lebih rohani daripada yang lain. Saya bayangkan kalau itu terjadi, pastilah perselisihan atau perpecahan itu akan terjadi. Coba bayangkan saudara, kalau dalam satu gereja orang berlomba-lomba mencari selfish ambition ini, kepentingan diri sendiri atau kemuliaan bagi diri sendiri, bagaimana jadinya gereja itu? Pada waktu ambisi pribadi, pada waktu kesombongan itu terjadi, kesatuan gereja dirusakkan. Selama orang percaya memiliki sikap bahwa yang paling penting adalah self-fulfillment dan yang paling penting adalah self-advancement, maka tidak akan pernah mengalami sehabis pikir. Pada waktu orang-orang percaya disibukkan dengan agenda pribadi, maka mereka menuju ke arah yang berbeda dan memecah gereja dengan berfokus pada prioritas-prioritas egosentris kita. Kita itu bisa menjadikan gereja itu tidak bersatu. Maka saya setuju ada orang berkata begini, penghalang terbesar untuk kesatuan gereja bukanlah keberbedaan pikiran, bukanlah keberbedaan opini. Penghalang terbesar untuk kesatuan gereja adalah keegoisan, self-centeredness. Dua hal ini Paulus katakan buang. Kalau kau ingin tanamkan mindset Kristus di dalam dirimu, buang dua hal ini. Selfish ambition dan kesombongan, kemuliaan diri yang dicari. Tapi kemudian Paulus lanjutkan dengan dua hal lain yang harus dicari, dua hal lain yang harus dikejar, dua hal lain yang harus dimiliki. Yang pertama, Paulus mengatakan begini, menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Lebih utama artinya lebih penting, lebih signifikan. Saudara, yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah kita mengembangkan satu sikap respect for one another. Kita menghargai setiap orang. Menganggap orang lain lebih utama, lebih penting, itu bukan berkaitan dengan karena dia punya talenta yang baik, skillnya bagus, kepribadiannya menarik, jabatan pelayanannya tinggi, maka kita respect. Bukan. Saya akan tetap respect pada Pak Albert, sekalipun hari ini dia tidak dilantik jadi majelis. Sudah tidak respect pada Pak Albert karena gara-gara dia jadi majelis, baru kita respect. Tapi sekalipun dia tidak ada jabatan majelis, saya akan tetap respect. Kenapa saudara? Karena sikap ini berkaitan dengan nilai, dignitas, dan kelayakan orang tersebut sebagai ciptaan Allah, sebagai gambar dan rupa Allah. Maka salah satu contoh praktis yang pernah saya baca dari sebuah buku dan sampai sekarang saya ingat, dan saya berusaha berjuang untuk lakukan itu, sekalipun mungkin bisa juga gagal, tapi saya tetapkan hati saya untuk lakukan itu. Saya ingat perkataan Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, ketika menulis buku Life Together, kehidupan bersama. Dia katakan satu hal yang penting, ingat, jaga lidah kita. Janganlah mengatakan hal yang tidak baik mengenai saudara seiman kita.
praktis. Jaga lidah. Jangan ngomongin orang yang tidak baik. Jangan ngomong hal yang tidak baik tentang orang. Saya ingat ada satu kejadian di satu gereja. Seorang pendeta tidak hati-hati. Dia ngomong dengan satu orang jemaat, ngomongin yang negatif tentang orang lain. Tidak sadar bahwa orang yang diajak ngomong ini kemudian menyampaikan. Ribut. Akhirnya pendeta itu diminta untuk mengundurkan diri. Karena rupanya bukan hanya terjadi satu kali, tapi beberapa kali. Saudara, kalau kita menganggap orang lebih utama, lebih penting, kita juga menghargai orang itu. Setiap orang punya kelemahan, tapi jangan lupa kita juga punya kelemahan. Maka pada waktu kita sadar kita juga punya kelemahan, maka kita bisa menerima kelemahan kegagalan dalam diri orang lain tanpa memandang rendah mereka. Tapi jangan lupa juga setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya positifnya. Mari kita temukan hal-hal positif ini, bukan hanya melihat positifnya kita, bukan hanya melihat kebaikan diri kita. Saudara, kalau kita cukup rendah hati, maka kita bisa mengakui saya pun bisa salah dan orang lain mungkin benar. Saudara, jika sikap ini ada di dalam gereja, mengakui bahwa kita itu tidak memiliki semua jawaban, kita cukup rendah hati untuk juga mendengarkan orang lain yang mungkin benar. Saudara, jika sikap seperti ini dijaga, itu akan berdampak positif. Yang kedua, Paulus katakan hal yang positif yang kedua, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Let each of you look not only to his own interest, but also the interest of others. Ini bicara apa? Concern for one another. Ada yang perlu diperhatikan, ada yang perlu ditolong. Kita nggak egois cuma memikirkan diri kita sendiri dalam gereja dan tidak peduli bagaimana kehidupan rekan seiman kita dalam gereja. Paulus katakan, ingat kepentingan orang lain juga, interest orang lain juga. Sudah dua hal ini, respect for one another dan concern for one another. Paulus katakan, pupuk ini, pelihara ini, hidupi ini. Sudah, jikalau apa yang Paulus nasihatkan di sini teraplikasi dan terwujud dalam persekutuan di satu gereja, saya percaya persekutuan itu akan menjadi sesuai dengan topik hari ini, persekutuan yang memikat. Tadi di pembukaan dibacakan Kisah Rasul 2 ayat 46-47, dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Mereka makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Perhatikan, gereja mula-mula ini sekalipun tidak sempurna, tapi menjadi contoh model yang baik. Dikatakan mereka beribadah dengan rajin, dengan teratur. Mereka sehati, dikatakan, sebagai komunitas, berbicara komitmen untuk kebersamaan. Mereka punya fellowship yang baik. Dikatakan mereka berkumpul dari rumah ke rumah, ada fellowship. Dikatakan mereka lakukan itu secara bergiliran menyediakan rumah mereka. Dikatakan mereka lakukan itu dengan bergembira dan tulus hati. Tidak ada di antara mereka yang berpikir, kok rumahku lagi dipakai? Tidak ada di antara mereka yang berpikir, wah repot nih kalau rumah kami yang dipakai, kami harus sediakan makanan, kami harus siapkan rumah kami, bersihkan rumah kami. Tapi dikatakan apa? Dengan gembira dan tulus hati. Mereka lakukan dengan satu ketulusan, sincerity, tanpa personal agenda. Mereka terjun dalam kegiatan-kegiatan gereja bukan dengan tujuan supaya dapat nama, tapi betul-betul tulus hati. Maka tidak heran dikatakan di ayat 47, mereka disukai semua orang. Orang-orang lain sangat apresiatif dengan komunitas ini. Dan akibatnya apa? Kalau saya boleh pakai judul hari ini, memikat. Maka dikatakan orang-orang datang. Ya, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena persekutuan yang seperti ini loh. Setelah di ulang tahun GKI Monrovia yang ke-32, saya rindu GKI Monrovia betul-betul mendengar Filipi pasal 2 ayat 1-11. Saya rindu untuk itu terwujud nyata, menjadi sehati sepikir. Setiap orang berjuang untuk memiliki mindset Kristus.
Dan pada waktu kita mewujud nyatakan itu dalam tindakan dan perbuatan kita sebagai anggota gereja. Saya percaya persekutuan gereja itu menjadi persekutuan yang jadi berkat dan memikat. Ada cerita tentang seorang pertapa yang sangat bijak. Dikatakan saking bijaknya, dia bisa menjawab semua pertanyaan apapun yang sulit yang ditanyakan orang. Setelah ada sekelompok anak-anak muda yang tidak terlalu suka dengan petapa ini, dan satu kali mereka berusaha untuk menjebak si petapa ini dengan pertanyaan yang sulit. Salah seorang dari mereka menangkap sebuah burung yang kecil dan kemudian mendekati sang petapa yang bijak ini dengan burung yang kecil yang dipegang di tangan tapi disembunyikan di belakang. Mereka akan mengajukan satu pertanyaan. Burung yang ada di tangan saya ini burung yang hidup atau yang mati? Jikalau sang petapa itu menjawab hidup, maka akan dicengkram sampai mati. Tapi kalau sang petapa itu menjawab mati, maka burung akan dilepaskan. Jadi itu tujuan mereka untuk menjebak sang petapa ini dengan pertanyaan yang seperti itu. Jadi satu orang mereka memegang burung itu, balik di tangan di belakang, mendekati petapa ini dan bertanya, "Pak, petapa yang tua, burung yang saya pegang di tangan ini, katanya Bapak bisa menjawab semua pertanyaan. Saya bertanya pertanyaan ini, burung yang saya pegang di tangan saya, ini burung yang hidup atau burung yang mati?" Sang petapa itu dengan tenang menjawab dengan jawaban yang bijak. Dalam bahasa Inggris seperti ini bunyinya, "As you will, my son. As you will." Kalau diterjemahkan secara bebas, tergantung kamu. As you will. As you will. Saudara, kalau saudara bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, gereja Monrovia mati atau hidup?" Tuhan akan menjawab, "As you will, my children. As you will." Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami pelajari dari Filipi pasal yang kedua. Satu nasihat Paulus kepada satu gereja yang dekat dengan dia, satu gereja yang dicintai Paulus. Tapi Paulus tidak ingin melihat gereja Filipi jadi gereja yang rusak. Rusak karena ada orang-orang di dalamnya yang tidak jadi berkat dan merusak gereja. Maka Paulus menyadari akan hal itu. Paulus tidak ingin gereja Filipi yang sudah memiliki banyak hal positif menjadi gereja yang dirusakkan oleh tidak adanya kesatuan. Paulus mengajak mereka, meminta mereka, bahkan Paulus berkata, "Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu semua sehati sepikir." Paulus mengajak mereka untuk bersatu, memiliki satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tapi terlebih lagi Tuhan dalam konteks Filipi 2 kami melihat Paulus mengajak mereka memiliki satu pikiran yang sama. Yang dikatakan di dalam ayat yang kelima, pikiran Kristus. Paulus mengajak jemaat Filipi bukan hanya sekedar untuk seia sekata, untuk sehati sepikir. Tapi Paulus meminta mereka, hendaklah kamu semua menaruh pikiran seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Memiliki mindset seperti Kristus. Yang Paulus jabarkan dengan begitu luar biasa di ayat yang ke-6 dan seterusnya. Di mana kami Tuhan tidak mungkin tidak bersyukur melihat apa yang Kristus telah lakukan untuk kami. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang dipertahankan. Rela untuk mengosongkan diri, rela untuk berkorban, rela untuk mengambil rupa sebagai seorang hamba, rela untuk merendahkan diri, bahkan rela untuk taat sampai mati di kayu salib. Tidak ada satu personal agenda yang kotor, yang jahat dalam diri Kristus. Karena dia lakukan itu dengan satu tujuan untuk melayani, menyelamatkan kami manusia. Dan Paulus ingin mindset seperti ini. Cara pandang seperti ini, cara pandang jemaat Filipi di dalam mereka
berkumpul, berkomunitas dalam satu gereja. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya pembelajaran ini menolong setiap kami sebagai anggota gereja dimanapun, baik anggota gereja GKI Monrovia maupun anggota gereja lain, untuk kami menanamkan mindset ini di dalam diri kami. Kami tahu tidak mudah Tuhan, kami tahu kami bergumul dalam hal ini, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan untuk kami bisa mewujud nyatakan. Tolong kami Tuhan untuk membuang hal-hal negatif, selfish ambition, kemuliaan untuk diri sendiri. Kami singkirkan. Tolong kami untuk mengejar hal positif, respect for one another, concern for one another. Itu terwujud di dalam gerejamu. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi pedoman untuk setiap kami sebagai anggota gereja. Terima kasih. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.